Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya pada malam kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2025. Salawat beserta salam
semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syekhuna Al-Mukarram, pimpinan umum Pondok Pesantren Riyadus Salawat beserta keluarga yang saya hormati, dewan guru yang saya hormati, tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang saya hormati pula. Beradanya saya di sini tak lain akan menyampaikan beberapa acara yang akan dilaksanakan pada malam kali ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga tutup. Supaya mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dalam acara yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalwaton. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Riyadus Sholawat, di mana dengan berkumpulnya kita sejenak kita akan membuka dan juga merefleksikan kembali sesuai dengan tema yang akan kita usung, mengapa harus dirayakan ya.
apakah santri itu seperti Komang yang nasional tahun 2025 yang mengusung tema mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia, di mana di tengah arus globalisasi kita ini disadari ataupun tidak, kita ini sedang dilanda dengan krisis nilai. Maka dari itu peran dari santri sangat relevan untuk saat ini, bukan hanya sebagai penjaga nilai keagamaan, tetapi juga mampu menuntun ya untuk keseimbangan spiritual dan juga kemajuan modern. Tentu sangat besar sekali peran santri untuk mengisi ya dan juga mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia. Dan untuk selanjutnya, untuk lebih memperdalam lagi ya dan juga menguatkan keyakinan kita di balik latar belakang kenapa harus dirayakan, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita akan mengambil sikap dan juga mengambil peran di tengah-tengah perubahan saat ini ya. Tentunya dengan nilai-nilai dan juga spirit yang diajarkan di pondok pesantren. Untuk itu yang pertama kita akan mendengarkan ya dari yang terhormat ya Ustadz Bambang ya. Beliau adalah bagian dari himpunan alumni santri Lirboyo ya, yang alhamdulillah siap untuk memberikan spirit dan juga motivasi kepada kita semua. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, amma ba'du. Langkung tipayun anu sami-sami kusim kuring di muliakeun, diagungkeun pimpinan Pondok Pesantren Riyadhus Shalawat wa ahlihi beserta keluarganya, ka para santri santriat anu sami-sami simkuring dimuliakeun. Anu mudah-mudahan ku Gusti Allah guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren sekaligus keluarga, mudah-mudahan dipaparinan kesehatan, dipaparinan kasobaran dina ngatik ngadidik ka urang sadayana salaku muridna. Teu hilap ka pemantik Bapaan anu sami-sami kusim kuring dihormati. Alhamdulillah
dina wengi ayeuna malam Hari Santri Nasional. Di Pondok Pesantren Riyadus Sholawat kaleresan ngayakeun malam refleksi yang berjudul ngariung bareng mengapa kok Hari Santri itu patut dirayakan. Mengapa dirayakan mungkin gitulah. Sate acan kana eta tangtos ku urang sadayana tos diketahui bahwasana Hari Santri teh tos menjadi agenda nasional, tos aya dina kalender. Nah, ieu henteu semata-mata muncul ngankur, tidak ada asbabun nuzul, henteu ngankur saukur wang jadikeun we yeuh tanggal sakieu teu aya. Da moal mungkin aya Hari Santri dinasionalkeun tanpa aya peristiwa yang besar gitu. Makana jika ningali kana runtut-runtut sebelum-sebelumna tahun-tahun terdahulu itu pada tahun 1945 ketika Indonesia itu sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, itu ternyata pada tahun itu belum benar-benar seutuhnya merdeka. Dalam artian tantangan-tantangan ke depan itu masih ada. Makanya ketika akhir September, terutama di kota-kota besar termasuknya Surabaya, maka pasukan dari Belanda yang memboncengi pasukan sekutu yaitu tentara Inggris itu kembali lagi ke Indonesia yang berniat ingin merebut kembali kekuasaan, merebut kembali kemerdekaan. Nah, waktu zaman harita seueur masyarakat gundah bingung, wah ieu kumaha ieu tentara geus daratang deui imanya urang kang cicing wae. Sedengkeun kamari-kamari di bulan Agustus orang geus memproklamirkan diri bahwasana negara Indonesia teh tos merdeka. Ieu kumaha ieu? Nah, ngabela ieu teh hukumna teh wajib apa henteu? Nah, ngankur sebatas menyuarakan hungkul apa kumaha gitu. Nah, maka seketika itu pemuda-pemuda waktu sarita, keadaan masyarakat waktu sarita itu menunggu keputusan ti para ulama bagaimana hukumnya ieu menjaga keutuhan Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945 ini para ulama ataupun pendiri-pendiri NU yang berada di Jawa Timur itu mengadakan inisiatif untuk mengumpulkan para ulama yang disebut dengan sebuah resolusi jihad. Nah, penting pada para ulama-ulama NU termasuknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri. Nah, itu kumpul bagaimana ya hukumna ya jihad untuk melawan tentara-tentara luar teh manyarek cicing wae urang gitu. Nah, makanya eusi tina resolusi jihad eta yang diinisiasi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari salah satunya adalah berjuang melawan tentara pasukan luar negeri yang hendak menjajah negara Indonesia, itu hukumnya wajib. Nu kadua, sahawae anu maot di jalan eta maka disebutna syahid fisabilillah. Nah, itu isi resolusi jihad pada tahun-tahun sebelumnya, zaman kapungkur. Anu mana puncak tina resolusi jihad ieu para ulama
ulama-ulama terdahulu menginstruksikan kepada seluruh santri masyarakat anu puncak-puncak terjadina ieu perperangan pada tanggal 10 November anu disebut hari pahlawan. Nah, ieu berawal-awalna tina pemikiran-pemikiran para santri gitu. Makanya santri itu tidak hanya sebatas berbicara tentang agama, tapi bisa juga berbicara tentang bangsa. Karena agama dan bangsa itu tidak bisa dipisahkan. Dalam artian dua hubungan yang saling membutuhkan. La yumkinu ayyub shola ahaduma anil akhor. Mungkin bisa disimpulkan ketika menjaga ieu negara sama dengan plus ibadah tina hasil resolusi jihad eta. Nah, ieu diawali oleh para ulama-ulama NU. Anu sekarang salah satuna ulama NU malah dikerdilkeun ku salah satu media nasional. Aduh, bahkan keluarga pondok eta ikut dalam resolusi jihad tersebut, mengerahkan santrina. Beberapa tahun kemudian ayeuna kasaksian ku urang pondok tersebut dipraming jahat oleh salah satu media. Ya Allah. Nah, relevansina hubunganana hari santri untuk zaman sekarang adalah mungkin dahulu kala pada tahun 1945 anu dijajah teh nyaeta mawa-mawa senjata, ayeuna mah santri teh mungkin peranna teh refleksi hari santri ayeuna mah melawan kebodohan, menjaga akhlak, moral. Anu mana di zaman ayeuna isu-isuna di sisi lain sekolah-sekolah banyak murid yang melawan terhadap guru, tah urang mah sebagai santri tetap harus menjaga akhlak dan moral, mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga moral dan akhlak lewat hari santri ieu. Pamisaur bahasa Kang Haji Ismail mah nya lamun baheula mah ngajajah tentara luar, tak ayeuna mah ngajajah teh naon, ngajajah kebodohan urang sorangan ku lewat ngaji. Mungkin disebutkeunana mah ngaji itu adalah sebuah proses untuk memperkecil sebuah kebodohan lah gitu. Nah, makanya atas dasar itu kemudian pada tahun 2015 dicetuskanlah penetapan Hari Santri Nasional sesuai dengan surat keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Naon cenah ada dirayakeun ataupun bukan diupacarakeun, itu bukan seremonial belaka, tapi harus ada esensina. Lebih daripada itu, bukan hanya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan baheula ngajajah lain, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga nilai akhlak moral eta. Henteu samet upacara beres bubar, tidak ada henteu, tapi lebih daripada itu ternyata santri itu mempunyai peran yang besar. Relevansina itu terhadap hari santri di zaman ayeuna sangat mengerikan. Mungkin anu ayeuna banyak netizen yang istilahnya mencibir salah satu keluarga pondok pesantren yang ikut duriah-duriahna ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan sekarang dicibir. Bisa wae keluarga anu nyibir ayeuna teh baheula anu diselamatkeun ku duriah-duriah anu ikut berjuang gitu. Ayeuna teh framing jahat.
Nah, maka ini tidak hanya sebatas poinnya bukan maaf memaaf gitu, tapi bagaimana marwah pondok pesantren itu harus kembali lagi. Makanya hadiah Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ieu anu dipasihan kado buruk ke salah satu media nasional harus dikembalikan lagi ku arurang sebagai santri-santrinya. Salah satunya lah tetap ngaji, menjaga akhlak, menjaga moral, adab dan akhlak tetap penting lah. Mungkin untuk sementara sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara yang telah sedikit memberikan sejarah ya dicetuskannya resolusi jihad yang menjadi tanggal ditetapkannya sebagai Hari Santri ya. Jadi bahwa tanggal 22 Oktober 1945 dikeluarkannya resolusi jihad dan tanggal itu dipilih untuk ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional ya. Jadi tentu banyak sekali yang menjadi latar belakang pemilihan tanggal tersebut sebenarnya ya. Seberapa besar pengaruh yang dimunculkan sehingga kenapa dipilih ya. Dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh ini sebenarnya menjadi suatu kebanggaan terbesar, berarti sangat besar sekali perannya sehingga kenapa tanggal tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Untuk selanjutnya nanti mungkin akan disambung kembali karena tadi ada bahasa sementara ya. Jadi mungkin ditahan dulu untuk yang lainnya, dan untuk yang selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama dari pimpinan umum Pondok Pesantren Riyadus Sholawat. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Santrin wa santriyat rahimakumullah. Pada malam ini kita berbicara tentang Hari Santri, atau tadi ada sebuah semacam pertanyaan, kenapa ada Hari Santri, kenapa bukan Hari Kiai? Padahal yang mencetuskan adanya Hari Santri itu Kiai. Mungkin jawaban pertanyaan seperti itu
bisa dikiaskan atau dianalogikan kenapa ada hari ibu tidak hari bapak. Padahal bapak itu kepala rumah tangga. Satu itu. Yang kedua, kenapa hari santri bukan hari kiai? Sebab walaupun yang mencetuskan itu adalah kiai, bahkan seorang hadratus syekh bersama para masyayikh yang lainnya, tapi di belakang beliau-beliau itu terdapat para santri yang notabene selalu sami'na wa ata'na terhadap kiainya. Yang ketiga, kenapa dipilih hari santri bukan hari kiai? Padahal kalau di secara nasional juga kan ada hari guru, tidak ada hari murid ya. Kalaupun ada hari murid itu bukan milik bangsa Indonesia saja, itu milik dunia yang diperingati tanggal berapa itu? Sudah apa hari muridnya? 5 Oktober, hari murid seluruh dunia itu. Alasannya karena sehebat apapun seorang kiai, pribadi beliaunya itu selalu merasa sebagai santri, apalagi di hadapan gurunya. Sealim apapun, termasuk ini ada cerita yang sudah masyhur di pondok pesantren itu, ketika Mbah Yai Hasyim Asy'ari, beliau seorang digelari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu bukan gelar yang disematkan oleh masyarakat seperti halnya ustadz, kiai atau syekh atau buya gitu. Itu gelar yang disematkan oleh para syekh, oleh para masyayikh. Kenapa? Karena ada kriteria lah. Jika seorang kiai hafal sekitar 2000 hadis, itu digelari al-ali al-faqih. Kalau ada seorang kiai yang hafal seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma, itu diberi gelar asy-syekh. Sementara Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau hafal seluruh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, seluruhnya kutubus sittah beliau hafal. Maka beliau salah satu dari 3 orang yang ada di Indonesia yang diberi gelar Hadratus Syekh. Tapi beliau sendiri merasa sebagai santri gitu. Bahkan yang disebut maha gurunya para ulama tanah Jawa, khususnya para ulama Nahdlatul Ulama, beliau adalah Syekhona Khalil Bangkalan, merasa jadi santri di hadapan Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika beliau ngaji ilmu hadis di pondok pesantren Tebu Ireng. Memang betul Syekhona Khalil Bangkalan itu guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi dalam sisi hadis, Syekhona Khalil berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika beliau datang ke pesantren Tebu Ireng, karena saat itu ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengajar ilmu hadis, yang hadir itu para ulama bukan hanya dari Jawa Timur atau dari Jawa Madura, bahkan ada sebagian meriwayatkan itu dari Asia Tenggara pun hadir di majelis pengajian hadis Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan. Kerawuhan
Dan Syekhona Khalil yang merupakan guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari, ya Mbah Hasyim Asy'ari muda waktu itu merasa kaget kan. Ya, gurunya ikut jadi santri lah, ikut jadi jamaah. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyuruh santri-santri yang lain untuk memuliakan karena beliau adalah guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri kan. Kemudian Syekhona Khalil itu menolak. Muncul bahasa urang mah ya panjenengan di Bangkalan santri saya. Tapi di sini saya santri panjenengan. Saya santrinya, panjenengan kiainya. Tapi Mbah Hasyim gak mau kalah. Dengan nada serius, apakah jenengan menganggap saya sebagai kiai? Iya, di sini jenengan kiainya, saya sebagai santrinya. Oh begitu. Kalau begitu, saya menyuruh ke santri-santri saya untuk memuliakan jenengan, maka jenengan tidak boleh menolak. Jenengan harus taat ketika saya muliakan. Jenengan tidak usah repot-repot untuk cari minum, jenengan tidak usah repot-repot untuk makan, tempat istirahat sudah disediakan, dan jenengan harus nurut karena jenengan santri saya. Akhirnya Mbah Syekhona Khalil nggak bisa nolak kan gitu. Nah, dalam arti seluruh kiai secara pribadi merasa sebagai santri, maka tidak ada alasan lagi ya. Kenapa dipilih hari santri bukan hari kiai? Terus yang kedua, kenapa hari santri itu harus dirayakan? Dalam budaya bangsa kita itu banyak hari-hari istimewa yang selalu dirayakan. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perayaan hari yang dianggap istimewa itu sendiri kan? Itu bervariasi lah, tergantung cara dan tujuannya. Kalau motivasinya baik, caranya baik, dan apalagi tujuannya baik, maka merayakan hari yang dianggap istimewa itu diperbolehkan, tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Apalagi kita merayakan hari santri ini merupakan refleksi sejarah dan menumbuhkan nilai-nilai spiritual, kesemangatan, semangat perjuangan yang diwarisi oleh para pendahulu, para ulama, para guru-guru kita. Nah tadi sudah disampaikan oleh Akhinal Kiram bahwa pasca kemerdekaan Indonesia itu tidak langsung aman-aman saja kan. 1 bulan setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan itu Belanda datang kembali ke Indonesia, memboncengi bersembunyi di balik Nederland Snika lah ya. Sepabelitnya itu Kang Ngored ngomong begitu mah. Karena Belanda itu bagian dari negara sekutu lah gitu. Maka hal itu tidak luput dari pengawasan para ulama. Yang kemudian tadi sudah disampaikan lahirlah pada tanggal 22 Oktober resolusi jihad. Kenapa harus dirayakan? Pertama, Hari Santri Nasional merupakan pemaknaan sejarah Indonesia yang otentik, yang orisinil, yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Peran pondok pesantren tidak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pondok pesantren
sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Kalau kita mengenal hari ini tokoh-tokoh nasional dari kalangan pesantren, katakanlah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau merupakan Raisul Akbar Nahdlatul Ulama. Lahir Nahdlatul Ulama tahun berapa? 1926. Ada lagi dari Muhammadiyah, siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu orang pesantren. Ada lagi dari Persis, itu Kiai Haji Ahmad Hasan. Ada lagi Kiai Haji Ahmad Surkati, itu dari Al-Irsyad, dan yang lain-lainnya. Itu menandakan bahwa pondok pesantren sedari awal sudah merumuskan, merintis untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum lahirnya resolusi jihad, Mbah Hasyim Asy'ari sudah mengajarkan, mendidik terhadap santri-santrinya tentang pentingnya jihad, pentingnya menjaga tanah air. Di samping yang kita kenal hari ini hubbul waton minal iman yang menjadi jargon beliau, bahwa cinta tanah air itu bagian daripada iman, beliau mengajarkan sebuah hadis Nabi SAW terhadap santri-santrinya, Rasul Amri al-Islam wa umuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok urusan itu adalah al-Islam, sedangkan tiangnya adalah as-salat. Kemudian sayapnya adalah jihad, perjuangan. Ketika ada seseorang orang Jepang itu di pertengahan tahun 1943, seorang Jepang yang sudah muslim namanya Abdul Hamid Ono. Ayah orang tua namanya Ono kan. Abdul Hamid Ono itu datang menghadap Kiai Haji Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur, membujuk para santri itu supaya dilatih perang oleh Jepang, kemudian masuk di barisan Heiho. Tapi Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim itu menolak secara halus. Itu saran daripada Mbah Hasyim Asy'ari, yang kemudian Mbah Hasyim Asy'ari merestui dengan dijadikannya atau dilatihnya para santri oleh tentara Jepang dengan syarat harus berdiri sendiri, bukan bagian daripada serdadu Jepang. Maka lahirlah Hizbullah. Nah, tentara Hizbullah itu yang melatih adalah tentara Jepang. Maka sebelum Indonesia merdeka pun, sebelum proklamasi, para santri itu sudah terbiasa dilatih perang dengan lahirnya Laskar Hizbullah. Kemudian lahir lagi dari Hizbullah itu Laskar Sabilillah. Jadi kalau tadi diceritakan hari ini pondok pesantren di framing negatif oleh salah satu stasiun televisi, olah itu mah kaberangan lah, gak usah dibahas lah gitu. Bukan berarti kita menutup sebelah mata, bukan gitu, gak level lah gitu, wong gemblung lah gitu. Di layanan gembrung galendo nu burung jeung nu gelol. Gak usah kita menceritakan indahnya pelangi terhadap orang buta gitu. Iya kan? Mengkol saya kenapa lah? Karena Trans 7 itu pala stasiun televisi itu ada orang mah lain level naon ieu mah di kampung ieu nya disebutkeun Trans 7 bari uing mah data apal ieu data boga TV na. Itu hanya alat yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebetulnya cemburu sosial terhadap Nahdlatul Ulama lah, khususnya kaum santri. Kenapa? Perlu kalian paham, ketika Presiden Joko Widodo
memutuskan 22 Oktober itu hari santri, itu ormas Islam yang lainnya merasa keberatan. Seolah-olah akan membuat jarak antara kaum pesantren dengan yang non pesantren, yang santri ya orang Islam, yang santri dan non santri lah, tak usah disebut lah, itu ormas Islam itu resmi mengajukan keberatan terhadap presiden dengan lahirnya hari santri. Nah hari ini ketika salah satu stasiun TV nasional memframing negatif terhadap pondok pesantren, nah, itu kita nggak usah terlalu larut lebih jauh. Kenapa? Karena tidak pantas kita memprotes bahwa pelangi itu jelek terhadap orang buta. Kenapa? Karena mereka buta daripada pondok pesantren, tidak pernah mondok lah. Lah kayak kemarin kan, kenapa harus nunduk? Kenapa harus suntangan dan sebagainya gitu. Terus ayah hadisnya kan gitu. Hadisnya itu benar, tapi pemahamannya yang salah. Kenapa? Karena pahamnya bukan dari pondok pesantren, tapi pesantren Al-Fiktifiyah, itu bagian jurusan YouTubiah gitu. Nah, jadi dalam refleksi peringatan Hari Santri Nasional itu paling tidak saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama, untuk pengukuhan sejarah bahwa kaum santri tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk menegaskan bahwa hubungan antara pesantren dengan negara memiliki relasi yang cukup erat, sehingga tadi disampaikan ketika Presiden Bung Karno merasa gundah bagaimana ketika beliau mengutus utusan khusus menghadap Mbah Hasyim Asy'ari meminta fatwa atau bertanya bagaimana hukumnya ketika kita membela tanah air. Bagaimana hukum menurut Islam? Kita kan tidak membela Allah, bukan membela agama Islam saja, bukan membela Quran. Ini sekali lagi membela tanah air gitu. Maka Mbah Hasyim Asy'ari memberikan fatwa itu yang tadi itu yang resolusi jihad. Ada 2 poin dari resolusi jihad yang harus digarisbawahi. Yang pertama, dari sekian rumusan resolusi jihad yang dicetuskan, ada 2 poin yang harus digarisbawahi. Pertama, bahwa kita wajib menjaga kemerdekaan dari orang-orang yang akan merongrong untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Poin yang kedua, siapapun yang menghalangi orang dalam wajib kita lawan. Itu musuh dalam selimut, termasuk yang memframing jelek terhadap pesantren. Sebetulnya itu bagian orang yang ingin menghancurkan pesantren dari dalam. Kita pahamlah, gak usah disebut siapa yang mendesain itu, yang memanfaatkan stasiun TV itu, di dalamnya siapa gitu. Maka muncullah klarifikasi. Embung kasebut lain uing kan gitu. Uing mah teu pipiliweun, geus biasa mereka tuh lempar batu sembunyi tangan. Kita paham lah. Jadi yang kedua, untuk kita harus merayakan Hari Santri itu menginformasikan bahwa relasi pesantren dengan negara itu tidak bisa dipisahkan, bukan hanya mengenang cerita masa lalu, tapi sampai hari ini. Kenapa? Pesantren merupakan, diaku atau tidak, merupakan sosial kontrol bagi negara. Pesantren merupakan penjaga gawang marwah negara dan bangsa Indonesia. Pesantren yang menjaga moral dan spiritual masyarakat. Bayangkan kalau tidak ada pondok pesantren,
maniso iya cenah kepedah we pesantren kan masih banyak yang mengajarkan budi pekerti di luar pondok pesantren. Ya wajar lah, pertama saya di pesantren kan, yang kedua saya orang pesantren kan itu. Dan boleh taruhan lah, ketika pesantren ditutup mau seperti apa? Siapa yang akan menjaga moral dan spiritual masyarakat? Kenapa? Karena sampai hari ini pondok pesantren menjadi dalam tanda petik lembaga kedaulatan umat. Dimanapun pondok pesantren berada, dari hal kecil sampai hal besar, masyarakat selalu bertanya kemana? Ke pondok pesantren. Yang ketiga, dengan adanya perayaan Hari Santri Nasional adalah untuk mengukuhkan persatuan umat Islam yang selama ini umat Islam sudah terafiliasi oleh ormas atau bahkan parpol yang berbeda-beda. Dengan adanya Hari Santri Nasional, maka umat Islam atau pesantren yang afiliasinya berbeda-beda atau bahkan partai politiknya berbeda, dalam peringatan Hari Santri Nasional kita bersatu dalam kesantrian yang sama. Mungkin itu refleksi peringatan Hari Santri Nasional pada malam ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Riyadhus Shalawat yang telah memberikan gambaran dan juga motivasi kepada kita semua tentang bagaimana Hari Santri ini perlu dan memang harus dirayakan ya, sebagai bentuk eksistensi daripada pondok pesantren itu sendiri, yang mana mampu melahirkan santri-santri yang nantinya harus tetap mengawal ya tadi keseimbangan antara spiritual dan juga dalam kemajuan bangsa ya. Jadi kalau kita bertanya apakah harus dirayakan setiap tanggal 22 Oktober, jawabannya wajib dirayakan ya, wajib dirayakan sebagai penanda eksistensi pondok pesantren ya, bukan boarding school atau sekolah asrama ya. Bedanya kalau di pondok pesantren itu diajarkannya nahwu shorof ya, kalau di asrama ya mungkin banyak diajarkan, tapi bedanya jadi kalau kalian sekarang banyak sekali gitu. Jadi yang sebenarnya yang paling dasar membedakan pondok pesantren dengan sekolah asrama itu adalah kalau di pondok pesantren diajarkan ilmu nahwu shorof ya. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Hari Santri Nasional ini kita membuka kembali ya, dan juga memberikan semangat tersendiri bagi kita kaum santri untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga dengan sepenuh hati ya, sami'na wa ata'na kepada guru kita, kepada kiai kita, untuk dibentuk ya, untuk dibentuk supaya terbentuk karakter yang benar-benar mampu ke depannya untuk mengisi setiap
ruang di negeri ini harus dikuasai oleh kaum santri, ya, karena di sini atau di pesantren harus lahir orang-orang yang bukan hanya menjaga nilai ajaran agama saja, tapi tadi harus mampu sebagai penuntun daripada keseimbangan spiritual dan juga kemajuan modern.